Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsi Gusnita dengan NIM 2216030070. Di sini saya akan menganalisis data linear berganda plus uji asumsi klasiknya. Uji klasiknya yaitu ada uji normalitas data, uji multikoliniaritas, dan ketiga adalah uji heteroskedasitas. Pertama-tama kita membuka dulu SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal dari SPSS-nya. Yaitu ada variable view dan data view. Di variable view nanti kita akan memasukin variabel x dan y. Pada data view kita akan memasukkan data-data yang sudah ada. Ini adalah data-data yang akan kita uji. Itu ada x1, x2, x3, x4 dan y. Pertama-tama kita salin dulu x1, x2, x3, x4 dan y ini ke variabel view yang ada pada SPSS. Setelah kita salin, nanti tampilannya akan seperti ini pada variabel view, dan pada data view tampilannya akan seperti gambar di layar ini. Selanjutnya kita tempelkan data ini pada variabel view. Setelah kita tempelkan, nanti akan muncul data-data seperti ini pada data view. Setelah kita memastikan data-data yang kita masukkan ini benar, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi dan uji asumsi klasik sekaligus. Selanjutnya klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Nah, pada Y masukkan Dependent, X1 sampai S4 masukkan ke dalam Independent. Lalu pilih Statistik, klik koliniaritas dan klik Durbin, kemudian Continue, pilih Plot, kemudian Spread masukkan ke X, S-Receipt masukkan ke Y, kemudian Checklist Histogram dan Normal Probability Plot, kemudian Continue. Kemudian pilih Save. Pada Residual, klik Unstandardized, kemudian Continue. Kemudian pilih Option, pastikan Use Probability F-nya 0,5, kemudian continuekan saja dan klik OK. Setelah kita OK kan, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, setelah output muncul, kita akan melakukan uji Kolmogorov. Langsung saja kita melakukan uji Kolmogorov. Pilih Analyze, klik Non-Parametric Test, kemudian klik One Sample KS. Pada tes variabel, masukkan Unstandardized Residual, kemudian klik Normal, kemudian OK. Nah, sudah muncul Kolmogorov-nya pada output. Selanjutnya, kita akan interpretasi uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas data. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Kita lihat pada Kolmogorov tadi, ini adalah uji normalitasnya. Kita lihat nilai sigmanya. Kalau lebih besar dari 0,05 itu berdistribusi normal. Kalau datanya kurang dari 0,5 berarti data tidak berdistribusi normal. Pada data kita ini, sig-nya adalah 0,788. Ini merupakan lebih besar daripada 0,05, sehingga data yang kita punya berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas di dalam model regresi. Kemudian bisa dilihat dari koefisien. Data yang baik adalah data yang tidak terjadi gejala multikoliniaritas untuk syarat regresi. Ketentuannya adalah jika nilai toleran di bawah 0,10 atau VAF di atas 10, maka terjadi multikoliniaritas. Berdasarkan data kita, diketahui bahwa variabel X1 tolerannya adalah 0,26, kecil dari
0,10, tetapi VIF-nya besar, yaitu 38,46. Kemudian X2-nya adalah 0,04, kecil tolerannya dari 0,10, terjadi multicol. X3 juga begitu, X4 juga begitu, sehingga semua variabel independen atau X1 sampai X4 mengalami multikoliniaritas. Sehingga pada uji multikoliniaritas data kita ini tidak normal atau baik. Yang ketiga adalah uji heteroskidasitas. Kita dapat melihatnya yaitu dari scatter plot. Apabila titik-titik ini tersebar secara acak dan tidak berpola di atas 0 di garis X dan di garis Y, maka tidak terjadi heterotisitas. Nah, pada di gambar kita ini tidak terjadi heterotisitas karena tidak berpola dan tersebar secara acak. Selanjutnya kita melakukan analisis data. Yang pertama itu adalah uji F. Uji F ini dilihat dari tabel ANOVA. Ketentuannya di mana sig lebih kecil dari 0,05. Pada tabel kita ini dapat dilihat nilai signya yaitu 0,00. Lebih kecil dari 0,05 sehingga nilai X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh terhadap dependen atau variabel Y. Yang kedua adalah uji T. Nilai T dan nilai signifikan digunakan untuk menentukan apakah menolak atau menerima H0. Jika signya kecil dari 0,00, tolak H0, berarti koefisien tersebut signifikan secara statistik. Jika signya besar dari 0,05, terima H0, berarti koefisional tersebut tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil yang dapat kita lihat pada gambar ini, tidak ada variabel independen, yaitu X1, X2, X3, X4 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y pada tingkat signifikan 0,05. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi ini. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi sama dengan R kuadrat atau R square. R square-nya adalah 900 atau 90%. Artinya, 90% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Jadi dapat kita simpulkan, untuk persamaan regresinya itu kita ambil dari tabel koefisien yaitu pada nilai B. Maka Y sama dengan min 97545 ditambah 3651 X1 ditambah 211 X2 dan ditambah 1950 X3 ditambah 1285 X4. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.